9 saja. Ngalindruin. Sehingga roda doe setiap 22 Ramadan kita lakukan baca-baca mundake tiap masjid kita. Itulah kejadian-kejadian itu. Bapak Ibu dan saudara hormati, geografi Desa Buku, saya masuk geografi Desa Buku. Ya. Sebelum kita merdeka, Buku itu berada di wilayah distrik Campalagian. Asal mulanya berada di distrik Campalagian, belum status kecamatan. Belum status kecamatan, distrik Campalagian. Wilayah Desa Buku dulu itu sebagian daerah Katumbangan, bukan Katumbangan dulu ya, Katumbangan dulu. Daerah Katumbangan, ada wilayah Buku ke situ, daerah Katumbangan dan daerah Panyampa. Sehingga pada waktu itu Tosalama dulu dengan Tosalama Baurung bersaudara. Karena pada waktu itu Tosalama kenapa dikuburkan di Baurung, karena masuk wilayah Buku sebagian wilayah Panyampa. Karena itu Panyampa waktu belum berbentuk desa. Sebagian diambil Parapte, sebagian diambil Katumbangan, sebagian diambil Buku. Setelah tahun 60, Buku masuk Kecamatan Wonomolo dan sudah terbentuk bukan lagi distrik, masuk kecamatan ini termasuk di kecamatan di sistem pemerintahannya, ya. Sehingga pada waktu itu Buku masuk Kecamatan Wonomolo tahun 60, ya, tahun 1960. Kenapa kita masuk di Wonomolo pada waktu itu? Karena ada Sungai Maloso yang melintasi. Melintasi dari Sungai Maloso ke Panyampa, baru ada pelambangan dulu di situ, muaranya di Batua. Batua, muaranya Batua. Sungai di Rumpak dulu itu bisa kita lompati, bukan sungai, rawa-rawa. Menurut cerita orang-orang tua kita, ya. Jadi Buku itu masuk di Kecamatan Wonomolo tahun 60. Tahun 60. Dari pindah distrik Campalagian ke Kecamatan Wonomolo tahun 1960. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, mungkin itu saja yang saya sampaikan sekilas daripada geografi Desa Buku dan nama kenapa kita katakan Buku. Setadinya saya sudah sampaikan bahwa ada pembawa makalah berikutnya yang menyampaikan hal-hal yang namanya adanya Buku dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekian apa yang kami sampaikan. Mohon dimaklumi dan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya dulu untuk narasumber kita yang pertama. Ya, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan salah satu kegiatan ini, yaitu talk show sejarah dan budaya Desa Buku ini, adalah bagaimana kita anak-anak muda di Desa Buku pada khususnya dan secara umum kepada masyarakat halayak ramai yang mungkin berdatangan, karena pada malam hari ini juga banyak saudara-saudara kita yang dari luar daerah, ya, dari luar Kecamatan Mapili yang juga ikut dalam kegiatan ini, yaitu camping ground, pasang tenda, ya. Jadi kita ingin memberikan informasi terkait bagaimana, ya, sejarah dan budaya yang ada di Desa Buku ini, terkhusus kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Buku. Karena tidak bisa kita pungkiri, meskipun teknologi pada hari ini semua informasi kita bisa identifikasi melalui HP yang ada, yang sering kita gunakan, tapi terkait sejarah dan budaya kita sendiri itu kita lupakan. Jadi sangat penting, ya, sangat penting untuk mengetahui terutama terkait jati diri kita sebagai masyarakat lokal di Desa Buku ini. Baik, untuk narasumber kedua kita, Kakanda Tahanuddin Mukhtar, kita akan mendengarkan juga
sedikit banyak terkait sejarah dan budaya di Desa Buku ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil azim azim. Pertama-tama banyak kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan selawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, pembawa rahmat kepada semesta alam. Bapak Wahyudin AD SPDI selaku orang tua kita yang saya hormati, salah satu tokoh adat, tokoh agama yang dimiliki Desa Buku saat ini, Adinda Suwardi Kaco, salah satu penggiat budaya Desa Buku yang saya hormati. Kami patut bersyukur terutama buat anak-anak muda, karena saat ini kita memiliki Suwardi Kaco, salah satu penggiat budaya Desa Buku, dan mungkin saat ini lagi menulis tentang budaya dan sejarah Desa Buku. Sementara mudah-mudahan segera terbit bukunya. Adinda ASP yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, terkhusus kepada panitia, karena setahu saya luar biasa adik-adik pemuda ini, patut diberikan apresiasi yang luar biasa, karena setahu saya selama ada buku sampai saat ini baru kali ini ada dikatakan Instagramnya Talso untuk membedah sejarah dan budaya buku. Namun saya kira kalau acaranya sesingkat gini tidak sempatlah berbicara banyak. Jadi terima kasih kepada adik-adik remaja yang sebagai panitia dalam acara ini. Kalau kita mau bicara tentang sejarah buku, awal buku ditemukan, sebenarnya kalau kita mengacu kepada orang yang mengklaim dirinya penemu buku pertama, tidak ada lagi yang perlu dibincangkan. Saya tidak tahu bilang Karang Barasa CS ini adalah memang penemu buku pertama atau dia generasi kedua atau ketiga. Yang jelas dalam tulisan beliau, mulai keberangkatannya dari Kerajaan Bungoro Lapakan sampai ke Buku, sampai bermukim di sini, sampai ada Tepo Alirie yang Salewangan, itu tersusun rapi, ditulis, bukan semacam lontar lah. Segala kegiatan-kegiatan yang ada di buku itu tertulis, tapi tulisan itu hilang. Makanya saya terima kasih kepada adik-adik ini mengadakan acara ini. Jadi kembali kepada tadi yang mengklaim dirinya penemu buku ini, dia adalah sekumpulan bangsawan dari Kerajaan Bungoro. Bungoro itu masih termasuk di Bugis ya. Kalau kita lihat sekarang masih Bugis. Dia meninggalkan kerajaannya menurut tulisannya, karena masih ada orang tua dulu yang sempat membaca tulisan itu sebelum hilang. Dia menumpangi 9 kapal. Disinilah ikut Karang Barasa dengan ayahnya yang dalam tulisannya disebut Karang Tua, dengan sepupunya, dengan pamannya, dengan berbagai prajuritnya. Ternyata banyak yang ikuti. Menurut katanya dia ada konflik
saudara di kerajaan sana, sehingga dia meninggalkan kerajaannya itu. Apakah dia ingin membuat satu peradaban baru, kampung baru, makanya singgah di Buku, karena belum katanya mungkin sudah 1 kilo 2 kilo ke sana ini Tandu Tangai. Ada Tandu Tangai di sana sampai ke Tanjung, disitulah pertama dia sandar. Namun tulisan-tulisan di Nepo menyatakan mereka orang dari Baru, kerajaan Napo di sana ya, sehingga ada Napo katanya itu. Orang itu terdampar di buku, tapi terbantahkan tulisan mereka pada saat itu, karena mereka memang singgah di buku pada saat itu tidak ada penghuninya. Saya nggak tahu pasti, bila saya kemarin perkirakan dia ada di buku itu pertengahan tahun 1600-an, 65 lah. Tapi setelah kita tarik ke belakang lagi, perang Galesong melibatkan juga kerajaan Balanipa ke-10 dan Sarali yang tewas di pertempuran di Goa. Setelah wafatnya beliau, Tuatka Ilambo dilantik menjadi Raja Balanipa ke-11 dan diangkat Imagga dan Dioso sebagai Maratya Malolo pada saat itu, panglima perang. Banyak tulisan yang menyatakan bahwa Imagga dan Dioso putra Todigayan di buku, tapi sebagian membantah, katanya Imagga dan Dioso adalah putra Tomatindo di Kituang. Nah, kalau memang itu ada, berarti Kareng Barsa ini bukan peristiwa Galesong dia lari ke sini sebelumnya, karena peristiwa ternyata yang Todigayan di buku itu dia adalah Raja Balanipa kalau tidak salah ke-5, ke-6 lah. Entah peristiwa apa itu sehingga ada terjadi itu. Jadi kita lanjut. Setelah mereka sampai, dia hampir 300 orang katanya, karena dia meninggalkan daerahnya itu 9 kapal, menumpang 9 kapal lengkap dengan prajuritnya apanya. Yang pertama didirikan sesampainya di sini, dalam tulisannya menyatakan langgar. Mungkin kalau dibahasa Indonesia kan semacam musala, berarti dia sudah Islam masuk di buku rombongan ini. Dan disinilah mulai mendirikan satu peradaban baru, mendirikan satu adat buku. Namun pada saat itu katanya dalam tulisannya, setelah berhari-hari di sini, pihak kerajaan Matali yang kini disebut Harun Nepo melihat kejadian ini, bahwa ada sekelompok orang di sana di buku di sana itu, di kawasan sini ada sekelompok orang, entah dari mana. Makanya diutuslah prajurit dari Nepo yang dulu disebut Harun Matali ke sini, lalu mereka melakukan perbincangan kenapa bisa sampai ada di sini. Kemudian dikasihlah wilayah ini untuk ditempati, dan Kareng Barsa itu yang kebetulan disakralkan orang masyarakat Buku, dia menikah dengan putri dengan anak Harun Matali. Jadi dinikahkan dengan anak putri Harun Matali, yang tadinya Harun Matali menjadi saat ini kita kenal Harun Nepo. Mungkin Matali ini dulu pada saat Pasokorang Lajaya. Setelah mereka di sini di Buku membuat satu komunitas, di Buku itu ada beberapa perangkat adat yang pernah dipakai. Buku tidak cuman memiliki Pak Bicara Buku. Ada Pak Bicara dulu, itu disejajarkan Pak Bicara Buku dengan Pak Bicara Buku.
Nah, menurut cerita tutur orang tua kita, kalau kita pikir sekarang secara logika ya, berarti buku dulu luas. Satu kerajaan yang bagaimana luas ya, karena pernah buku itu mempunyai 5 pak bicara. Ada pak bicara Punrangai. Justru itu sekarang kita mau cari di mana Punrangai. Saya dapat informasi dari tulisan-tulisan yang ada di Nepong, itu Punrangai itu kawasan sungai Garasi sekarang, itu katanya dulu Punrangai. Kemudian ada pak bicara Banuapong. Banuapong sekarang masih kita temui di sana, sudah menjadi empang di sana ya, Banuapong itu. Kemudian ada pak bicara Lamalela. Buku juga mempunyai kali buku. Kemudian ada satu kelebihan buku itu mempunyai pak penjaga yang tidak dimiliki kerajaan-kerajaan yang di bandar. Artinya kalau kita di buku bilang arung lingkup kerajaan-kerajaan yang di bandar, itu satu kelebihannya buku. Ini pak penjaga ini setelah generasi ketiga ada pak penjaga itu berasal dari kerajaan Sawito, tepatnya di Makro Sembang, Arulanga. Pak penjaga ini yang diberi nama yang pertama ke sini Wak Mola, mempunyai tiga anak perempuan. Satu tinggal di Sawito, yang satu tinggal di Buku, yang satunya dibawa ke Padatan, Kalimantan. Nah, yang tinggal di Buku ini menikah dengan putra Pak Bicara Buku. Jadi Pak Bijaga itu sampai sekarang kalau kita mau tarik ke sekarang, turunannya sekarang itu dia garis ke-7 dari Pak Bijaga pertama yang ada. Itu real adanya karena nama-namanya mulai dari Pak Bijaga pertama sampai sekarang turunannya yang ke-7 ke-8 ada di saya. Kembali ke Kareng Barat tadi, di buku itu sangat pemandar Papuangat Tiadian, cuman di buku disebut ada. Maka dilantiknya anaknya Kareng Barasa ini yang disebut yang bernama Latan Trigau sebagai ada Maktarwadai. Jadi inilah Latan Trigau adalah ketua adat atau sangat pemandar Papuangan pertama yang ada di buku menurut versi Kareng Barasa. Entah sebelumnya ada bencana itu atau bagaimana sehingga kosong wilayah ini sehingga mereka tempati dan mengklaim dirinya penempung pertama. Karena kalau kita mau tarik ke belakang lagi, dipotong kan ada kuburan peninggalan dulu zaman Cina. Karena di kubur dia dipotong soalnya dia kubur itu, dan daerah-daerah lain yang sebelah bawah ini berarti ada peradaban sebelumnya. Jadi pemangku adat pertama itu setelah Kareng Barasa, dia adalah Latan Trigau. Dia diberi gelar ada Maktarwadaya. Kemudian ada Maktarwadaya melahirkan Paturusi. Diberilah gelar ada Petualirye dan selanjutnya. Artinya kalau struktur pemerintahnya itu nyata ada. Dan di buku ada Pak Bicara Belulu. Ada Pak Bicara Belulu, strukturnya juga ada. Jadi boleh kita katakan buku itu adalah satu wilayah kerajaan mungkin, karena anehnya buku itu maaf Dinda, Muamaita tahu pemaita itu buku pemandar studio, Muamaita buku semua itu buku studio. Jadi sangat itu hawena tuh buku.
Jadi punya bahasa, walaupun bahasa buku sebenarnya itu masuk dalam lingkaran bahasa kone-kone. Artinya kita harus terima itu kone-kone. Cuman versi kone-kone Campalagian dengan buku ada perbedaan sedikit. Kenapa? Kone-kone Campalagian itu agak berkiblat ke Bandar. Kone-kone buku kiblatnya ke Bugis, banyak ke Bugis. Makanya orang buku itu mana bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Mandar karena dari kone-kone itu. Tapi saya pesankan kepada adik-adik, mari kita jaga bahasa ini. Ada satu pesan almarhum Bapak Profesor Dermawan Masud, guru besar Ikut Biolog UNMP kan, pernah bilang ke saya, kalau tidak salah tahun 96-95 saya ketemu di Bogor, mau ulangi dari Pak Masiri pakai bahasamu. Karena itu si bahasa buku, jangan pernah malu memakai bahasa buku dimanapun kau berada, mau asli buku atau buku. Karena itu Cikoy, karena kalau bukan kamu yang piara pasti punah, pas dapat diri. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab mau pas sekolah bantu, mana mau pasti. Dan saya sangat bangga kepada beliau, anaknya itu Pak Prof Gufran, mantan kadis di Subang. Kalau ketemu dengan kami pakai bahasa buku, bukan dia pakai bahasa kone-kone buku, bukan bahasa kone-kone Campalagian. Karena memang beliau Pak Prof Dermawan menekankan kepada anaknya, jadi mari kita sama-sama jaga bahasa ini kepada adik-adik semua. Jangan pernah malu memakai bahasa buku dimanapun Anda berada. Buat serupa para buku, bahasa buku dapat bahasa buku dapat siri, dapat siri bicara buku. Jadi kembali ke sebenarnya mungkin ditahan dulu ya Kakanda ya. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua ya. Kita akan lanjut di sesi kedua. Mungkin yang disampaikan Kakanda tadi memang betul ya. Lagi-lagi jangan malu ya, memperkenalkan bahwa kita punya jati diri sendiri ya, terutama kepada teman-teman pemuda yang ada di Desa Buku. Gunakan bahasa kita sendiri, meskipun ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, tapi bahasa budaya kita, bahasa lokal kita yaitu bahasa buku ya. Jadi mohon maaf kadang ditahan dulu, kita lanjut dulu ke narasumber yang ketiga ya. Di sini kemudian ada Suardi Kaco, beliau adalah narasumber kita yang ketiga, di mana narasumber kita ini akan sedikit memberikan informasi terkait sejarah dan budaya di Desa Buku melalui pendekatan secara ilmiah atau berdasarkan hasil penelitian Puratomi tadi Nataliti ya. Apakah itu dalam bentuk temuan atau informasi dari orang-orang tua yang ada di Desa Buku. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Suardi Kaco. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Wahyudin Ade selaku tokoh adat mantan kepala Desa Buku. Terima kasih banyak atas partisipasi atau kehadiran Bapak Wahyudin untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Haluddin Muhtar ya. Beliau ini adalah tokoh muda juga sebenarnya, meskipun usianya sudah jauh dari saya ya. Tapi beliau ini masih muda ya. Beliau juga adalah tokoh sejarah, pemerhati sejarah dan kebudayaan Desa Buku ya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan saudara saya, adinda saya Ayub selaku moderator pada malam hari ini. Yang saya banggakan dan yang saya muliakan juga pada seluruh panitia penyelenggara kegiatan launching wisata Tanjung Buku ini yang dirangkaikan dengan talk show sejarah dan kebudayaan Desa Buku. Wabil khusus kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya kepada saya untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan hasil temuan saya ya, hasil penelitian
terkait dengan sejarah dan kebudayaan Desa Buku ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya ini bukan asli Buku ya. Saya ini adalah berasal dari etnis Mandar meskipun tinggal di Desa Buku. Saya tinggal di Dusun Parabaya, masuk salah satu wilayah administrasi dari Desa Buku. Jadi saya juga sesungguhnya secara secara etnologi juga bukan asli di sini, tapi juga saya berasal dari daerah Sinambung ya, orang tua saya berasal dari sana. Jadi kesempatan pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan ya beberapa hal berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Buku, dan itu merupakan hasil penelitian saya juga penelitian saya punya istri, karena kebetulan istri saya S2-nya sejarah dan kebudayaan Islam dan meneliti tentang tradisi Mandre Andre dan termasuk sejarah dan kebudayaan Desa Buku. Jadi izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan perihal tentang sejarah dan kebudayaan Buku. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa buku ini ya, harus kita sepakat bahwa buku ini adalah daerah yang didatangi ya, daerah yang didatangi oleh etnis di luar dari etnis Mandar ya. Tidak ada yang kemudian membantah itu ya, bahwa orang-orang yang tinggal di Buku ini, khususnya pada dua dusun ya, dusun Buku dan dusun Sama, ini adalah bangsa imigran ya, atau orang-orang yang berimigrasi ya, atau orang-orang yang datang ke daerah Mandar ya, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Harudin tadi, itu berasal dari kerajaan Barasa ya, Bungoro, tapi ada dia yang mengatakan Barasa ya. Barasa itu di Bungoro ya. Barasa itu di Bungoro atau di Pangkep ya. Makanya seperti yang disampaikan tadi itu ada tokoh pertama yang disebut sebagai Karaim Barasa ya. Jadi dengan kata kunci Barasa itu menunjukkan bahwa orang Buku ini bukan orang di sini, bukan orang asli Mandar ya, tapi dia adalah berasal dari Pangkep ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buku ini kalau kemudian kita menelusuri ya jejak-jejaknya ya, jejak-jejaknya pertama misalnya dari Lontara Mandar ya. Di Lontara Mandar itu salah satu disebutkan ada satu kata kunci ya, meskipun tidak menyebutkan secara jelas ya, secara pasti nama sebuah kampung yang bernama Buku, tetapi di Lontara Odiada Odibiasa itu menyebutkan ada satu istilah ya, ada satu nama, ada satu gelar yang disebut di Lontara itu bernama Puata Buku ya. Puata Buku. Nah di Lontara Odiada Odibiasa ini ya, Puata Buku ini adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan entah itu berasal dari buku yang pastinya bahwa ya kata buku itu menunjukkan ya hasil penelusuran saya tidak ada nama buku selain buku yang di sini ya, di Mandar itu. Jadi berarti Puata Buku itu berasal dari sini ya. Jadi adalah seorang perempuan yang kemudian menikah dengan saudara Tomet Payung. Tomet Payung ini adalah anak kandung dari Raja Balanpa pertama Manyambumi Tobilalu. Jadi saudara Tomet Payung ini menikah dengan perempuan yang berasal dari Desa Buku. Jadi kalau merujuk pada temuan ini ya, maka buku ini sejak dari dulu sudah ada ya. Kalau dihitung masa kepemimpinan Tomet Payung itu ya, itu sekitar abad ke-16 ya. Abad ke-16. Jadi kalau kemudian kita simpulkan ya, menunjukkan bahwa buku ini sudah eksis dari abad ke-16 itu ya. Meskipun Pak Tahanuddin tadi ini menyampaikan sudah ada di abad di tahun 1600-an, 700-an, tapi saya justru lebih jauh lagi ya.
lebih jauh lagi bahwa buku ini sudah ada pada abad ke-16 atau tahun 1500-an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temuan saya juga ada satu peta kolonial, ya. Peta kolonial itu peta yang dibuat oleh bangsa Belanda pada saat menjajah Mandar, ya. Itu dibuat sekitar tahun 1900-an. Ini terbilang mudah, tapi setidaknya ini adalah satu jejak yang membuktikan bahwa buku ini, penamaan buku ini, nama sebuah kampung ini sejak dari dulu sudah ada. Di peta kolonial itu disebutkan nama tulis ejaannya itu ejaan lama Boekwe, ya. Tapi bacanya buku. Ya. Kemudian Tanjoen Bukwe, gitu. Berarti Tanjung Buku, ya. Ya, artinya bahwa nama buku itu sudah sejak dari dulu bahkan dicatat oleh bangsa Belanda. Ya. Kalau bangsa Belanda buat peta, ya, kalau bangsa Belanda buat peta dan menuliskan satu nama kampung, ya, itu menunjukkan bahwa kampung itu penting pada masa itu. Ya. Penting pada masa itu. Itulah cara Belanda di dalam melakukan pemetaan, ya, kampung-kampung yang menjadi jajahannya, ya. Dan itu membuktikan bahwa buku ini pada waktu itu, pada masa kolonial itu menjadi satu kampung atau satu daerah yang sangat strategis, sangat penting di mata penjajahan. Sehingga di peta kolonial itu ditulis dengan tulisan besar, dan bahkan ditebalkan, ya. Bahkan Tanjungnya pun juga ditulis dengan nama Tanjung Buku itu juga ditulis dengan huruf besar, ya. Itu menunjukkan bahwa, ya, sekali lagi saya sampaikan, itu menunjukkan bahwa buku ini penting dan sangat strategis di masa kolonial, di mata bangsa Belanda pada waktu itu. Kemudian yang kedua yang membuktikan, ya, yang kedua adalah oral history. Oral history itu adalah sejarah tutur yang turun temurun, ya, yang masih masih tersimpan di dalam memori masyarakat Desa Buku. Salah satu tokoh sepuh, ya, yang sempat saya wawancarai, ya, meskipun sudah almarhumah, beliau adalah Ibu Saturi, kalau keliru, ya. Saya sempat mewawancarai sekitar tahun 2013 kalau bukan 2014, ya. Saya sempat wawancara dengan beliau meskipun sudah sangat sepuh, ya. Dia menyampaikan tentang asal mula nama buku, ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudin dan Pak Tahanuddin tadi itu. Dan itu menunjukkan bahwa Ibu Saturi ini kan generasi, termasuk generasi, istilahnya generasi ketiga atau generasi keempat dalam buku, ya. Iya, itu. Jadi penuturannya, ya, atau informasi yang disampaikan, ya, cukup sahih, ya. Cukup sahih, dan bahkan, ya, termasuk informasi yang disampaikan oleh Pak Tahanuddin itu juga berasal dari Ibu Saturi, ya. Ya, jadi juga saya mendapatkan informasi dari Ibu Saturi bahwa nama buku itu, ya, bahwa buku itu sudah sejak dari dulu ada, dan bahkan nama buku ini berasal dari gagang keris, ya, yang terbuat dari tulang tadi itu, yang kemudian dari gagang keris yang terbuat dari tulang itulah yang menjadi cikal bakal nama buku, ya, menjadi sebuah kampung yang disebut dengan Desa Buku, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di buku ini, ya, pada tahun 1960-an dan 70-an, bahkan sampai tahun 1990-an, itu banyak sekali ditemukan benda-benda arkeologis, ya, atau yang biasa disebut dengan porselin, ya. Porselin itu atau keramik, ya. Keramik itu terkenal berasal dari bangsa Cina atau kerajaan-kerajaan di negeri Cina, ya. Nah, di Cina itu kan memang ketika berdagang, ya, dia selalu dia membawa benda-benda berharga porselin tadi itu untuk ditukarkan dengan parempa-rempa di suatu daerah, ya. Nah, di buku ini banyak sekali ditemukan. Hasil temuan saya setidaknya ada 4 titik, ya.
ada 4 titik seperti yang disampaikan oleh Pak Tahanus ini ada di Banuapong. Banuapong itu adalah Banuaponge ya, artinya pusat, ya, pusat kampung ya, pusat peradaban ya ceritanya. Ya. Di Banuapong itu saya menemukan serpihan-serpihan dari keramik yang bertulisan bahasa Cina. Ya. Ya. Saya tidak tahu artinya ya, karena saya tidak tahu bahasa Cina, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa benda ini atau barang ini bukan buatan orang Indonesia, bukan buatan orang Nusantara ya, tapi ini adalah buatan bangsa Cina ya. Ini bisa disimpulkan bahwa buku ini pernah menjalin kontak perdagangan dengan bangsa Cina. Ya. Kita tidak tahu siapa yang menjalin kontak, apakah kerajaan buku ataukah karena di seberang sana ada kerajaan Pasokoran yang juga terkenal ya kebesarannya, apakah mereka yang kemudian menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Cina dan pusat pelabuhannya mungkin di Desa Buku. Nah, tadi itu penemuan, ada 4 titik penemuan benda arkeologis di Desa Buku. Pertama di Banuaponge, tadi itu termasuk di Potong juga banyak sekali ditemukan, termasuk di Parabaya, Pandang Sari, itu juga banyak ditemukan ya. Dan menurut cerita yang menemukan ya benda-benda arkeologis ini, hampir semua yang ditemukan itu bersamaan dengan tulang belulang manusia ya. Bersamaan dengan tulang manusia ya. Nah, kebiasaan ya atau tradisi mengubur jasad atau mayat bersama dengan benda-benda berharga itu bukan kebiasaan atau tradisi orang Mandar, bukan juga kebiasaan atau tradisi orang Islam, tapi itu adalah kebiasaan orang Cina, kebiasaan bangsa Cina. Sampai sekarang kan orang-orang Cina ketika meninggal dunia kan ya jasadnya atau mayatnya itu dikubur bersama dengan barang-barang yang berharga menurut dia. Nah, benda-benda arkeologis yang ditemukan di buku ini itu hampir semua sama dengan tulang belulang manusia tadi itu. Ini menunjukkan bahwa kontak atau hubungan bangsa Cina dengan orang buku ya itu sudah ada jauh sebelum Islam masuk di Mandar. Artinya bahwa pengaruh Cina, pengaruh tradisi atau kebiasaan atau kepercayaan orang-orang Cina itu sudah ada jauh sebelum Islam masuk di Mandar. Ya, dibuktikan dengan penemuan tadi itu. Nah itu ya. Jadi kalau kemudian kita berkesimpulan bahwa buku sudah ada jauh sebelum Islam atau sudah ada jauh sebelum abad 15, abad 16, ini menunjukkan bahwa peradaban buku di Mandar ini adalah peradaban tua. Peradaban tua, setua dengan peradaban kerajaan Majapahit yang ada di Jawa, setua dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hanya saja kemudian jalur perdagangan atau hubungan antara buku dengan bangsa Cina itu tidak tercatat di dalam buku-buku sejarah pada umumnya. Tapi dengan bukti-bukti atau temuan yang ditemukan oleh masyarakat Desa Buku itu sudah sangat cukup ya membuktikan bahwa peradaban buku ini adalah peradaban yang sejak dari dulu ya dibentuk oleh masyarakat Desa Buku. Nah itu ya, itu bukti arkeologis ya. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang peradaban Islam di buku ya. Kaitannya dengan kedatangan Karain Barasa atau orang Bungoro atau orang Barasa masuk di buku ya. Penyebar Islam di Mandar ya, khususnya di Kerajaan Balanupa itu dikenal dalam sejarah namanya Syekh Abdurrahim Kamaluddin ya, atau Salama Binuang ya, yang dimakamkan di Pulau Salama di Binuang ya. Itu penyebar Islam pertama di Mandar. Anaknya itu dimakamkan di sini.
Syekh Muhammad Amin dan Syekh Sulaiman atau dikenal orang buku Syekh Sulaimana ya, itu dimakamkan di sini ya. Syekh Sulaiman itu dimakamkan di Pandansari ya. Dan Syekh Muhammad Amin seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyudin tadi itu dimakamkan di Panyampai ya, di Sumbaurung ya. Mengapa kemudian ini yang menjadi pertanyaan besar? Pertanyaan besar ya. Mengapa Syekh Muhammad Amin dan Syekh Sulaiman itu dimakamkan di sini? Tidak dimakamkan di di Balanipa atau di tempat lain atau sama dengan bapaknya ya, Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Menunjukkan saya menyimpulkan ya. Ini perlu diteliti lebih jauh lagi ya. Saya menyimpulkan bahwa pertama karena buku ini ya, orang-orang yang tinggal di desa Buku ini adalah berasal dari Bugis, berasal dari Bungoro tadi itu, yang dimana Syekh Abdurrahim Kamaluddin itu juga berasal dari Makassar ya, dari Goa ya. Dan hubungan pada waktu itu sangat bagus ya. Dan ya hubungan bilateral lah ceritanya antara Makassar dengan Bungoro ya. Pangsek kerajaan Siam itu sangat bagus pada waktu itu, dan itu menunjukkan bahwa penyebaran Islam setelah Abdurrahim Kamaluddin itu dilakukan di Buku gitu. sehingga anaknya itu dimakamkan di sini gitu. Ini juga yang menjadi alasan ya, kemungkinan ini dugaan saya perlu diteliti, perlu dia dikoreksi ketika keliru, mengapa kemudian orang Buku itu menikah dengan para habaib ya. Karena latar belakang kehadiran Syekh Abdurrahim, Syekh Muhammad Amin dan Syekh Sulaiman tadi itu ya. Sehingga ada salah satu ya orang Buku yang kemudian menikah dengan habib ya, yang kemudian anak cucunya ya, kita sangat akrab dengan beliau ya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Buku ini adalah masyarakat secara agama, secara religiusitas itu sangat beragama ya. Karena kita tahu bahwa habaib itu ketika menikah dengan masyarakat biasa ya, itu enggak sembarangan ya. Ketika misalnya mau memilih calon istri atau calon suami itu enggak sembarangan. Harus ya tentu punya latar belakang keagamaan yang kuat ya. Saya berkesimpulan begitu ya. Karena Buku ini termasuk adalah daerah istimewa lain ya. Daerah istimewa karena ya istimewaannya tadi itu, religiusitasnya atau ketakwaannya, pemahaman keagamaannya sangat tinggi. Bahkan sampai pada generasi Pak Wahyudin itu kan anak-anak atau masyarakat desa Buku banyak belajar di sekolah-sekolah agama, di pesantren, atau anang guru di Campalagian datang ke Buku mengajari anak-anak Buku tentang nahwu Arab ya, tentang ilmu agama. Nah, itu juga semua adalah itu tidak terjadi begitu saja ya. Tapi akar sejarahnya ya, genealoginya itu jauh ke belakang. Sampai tadi itu Syekh Abdurrahim Kamaluddin sampai pada Syekh Muhammad Amin dan Syekh Sulaiman tadi itu. Jadi saya kira bahwa dari sisi keagamaan Buku ini punya kesasan ya. Tapi saya lihat pada hari ini agak lentur ya, mungkin ya perlu dikuatkan lagi kembali ya. Dikuatkan kembali karena ya sekali lagi saya katakan ya, Buku ini punya secara keagamaan ya sangat kuat. Apalagi tadi itu disampaikan oleh Pak Tahanuddin bahwa di Buku ini dalam struktur kerajaan atau adat, ketika kerajaan atau adat itu ada kalinya ya, maka daerah atau kerajaan itu atau adat itu adalah adat atau kerajaan yang istimewa ya. Coba saja lihat misalnya di Balanipa ada kalinya karena Balanipa adalah kerajaan besar. Di Sampalagian pun juga demikian ada kalinya. Di Binuang pun juga demikian, termasuk di Bone itu semua ada kalinya ya.
di Makassar di Goa itu juga ada kalinya. Kali itu adalah kalau bahasa Arabnya adalah kodi ya, kodi atau hakim ya, yang membedani atau mengurusi urusan keagamaan. Ya. Jadi ketika kodi atau jabatan kodi itu kemudian masuk di Nusantara atau masuk di Sulawesi Selatan, maka yang tadinya kodi itu ejaannya asli ejaan bahasa Arab ya, maka kemudian berubah karena pengaruh dialek ya, ejaan lokal, sehingga di sini kita menyebutnya kali, di Campalagia Puak Kali dan seterusnya ya. Nah, itu. Ya, mungkin bisa di ini dulu ya. Oh ya. Ya. Karena Ada dialog nanti ya? Ya, ada sedikit dialog. Karena melihat waktu juga sudah larut malam, kita mungkin langsung saja masuk ke sesi kedua ya. Kita masuk ke sesi kedua. Kepada narasumber kita yang pertama, orang tua kita Pak Wahyudin, tadi lebih banyak ya membahas atau memberikan informasi terkait sejarah dan budaya Desa Buku dari secara geografis ya. Kemudian saya ingin bertanya Pak Bepa, kira-kira ketika melihat jauh sebelumnya, karena secara geografis, ketika melihat jauh sebelumnya dengan keadaan Desa Buku saat ini, kira-kira perubahan besar secara geografis yang terjadi di Desa Buku itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, karena memang mengingat waktu kita juga sangat terbatas. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Sekalian ini juga menjadi penyampaian penutup dari masing-masing narasumber. Terima kasih. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, Buku ini tandas sempit ya. Akibat daripada abrasi ya. Karena kalau zaman dulu Buku itu pertamanya adalah di Tanjung ya, sehingga Tanjung Buku kira-kira sudah berapa meter ke sini, dan disitulah dulu disegani oleh pelaut antara Tanjung dengan Lakohita. Itulah kampungnya. Kalau pelaut itu dari bawah, kalau dilewati Lakohita berarti menganggap dirinya sudah selamat. Begitu juga kalau perahu dari atas, kalau dilewati Tanjung menganggap dirinya selamat. Jadi ini Buku ada istilah sangat begitu makar rai ya, makar rai. Nah, saya sedikit menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Adinda Pak Suwardi Kaco tentang pembawa kisah siar Islam di Buku ini, yaitu Syekh Abdurrahman adalah orang tua dari Syekh Sulaiman dan Syekh Ahmad Yamin. Syekh Ahmad Yamin ini dimakamkan di Baurung Panyampah. Kenapa dimakamkan di Baurung Panyampah? Karena masuk wilayah Buku pada zaman dulu, ya, sebelum masuk Kecamatan Omolo. Jadi Syekh Sulaiman ini dimakamkan di Posalama Benulung ya, di Posalama Benulung. Inilah pembawa syair agama di desa Buku ini. Dia membawa, ada di bawah, yaitu ada Quran, ada tongkat. Tongkat itu yang dipakai di masjid pakai khutbah. Tongkat itu hanya 3 di Subang itu. Modelnya sama, yaitu pertama ada di Benuan dan di Buku dan di Campalagia. Tongkatnya itu kalau Anda masuk di salah satu masjid di Benuan, tongkat yang dipakai itu sama bentuknya Buku, Benuan dengan Campalagia ya. Yang membawa itu adalah saya ini tadi di Posalama bawa Quran. Pernah terjadi ya antara Buku dengan Campalagian, para melo orang ala Quran ini masing-masing dia membawa. Orang Campalagian juga mau ambil Quran, orang Buku juga dibagi. Jadi diputuskan Buku dibagi 2. Setelah dibagi 2, Quran itu ada kejadian-kejadian aneh. Nah, sangat
periode Makassar kalau ini ya, sehingga dikembalikan, disatukan kembali. Jadi bulan itu saya sampaikan bahwa ada di rumah almarhum Haji Abdul Latif ya. Itu Quran sekarang ya. Yang membawa itu Quran adalah Pusalamat tadi ini ya. Yang kedua saya sampaikan bahwa saya sambung sedikit apa yang disampaikan oleh Adinda Katua, Suami Katua, tentang barang-barang aneh, barang-barang anti yang biasa ada di daerah Poton dengan daerah Balopong. Kenapa terjadi? Kenapa ada di situ? Karena pada zaman jahiliyah ya, sebelum masuk ini pembawasan Islam, dulu itu kalau dimakamkan dengiro andai mau ipa oleh bahasa dia pokoknya sakna lamun, sehingga biasa terjadi pencari barang anti itu biasa ada ditemukan bulan dan lain sebagainya, karena napasi lamun noro barang-barang antinya dengan jasadnya almarhum yang meninggal, sehingga pada waktu itu di daerah Poton itu kampung juga pada waktu itu daerah Poton dengan Bonopong ya. Bapak Ibu dan saudara hormati, kalau kita berbicara dengan tadi saya menyinggung mungkin termasuk angker ya, termasuk angker, kita percaya bahwa ada namanya alam gaib ya. Kita percaya bahwa ada namanya alam gaib. Alam gaib di buku ini langsung ke daerah Palu, Mamuju, Bintara, itu langsung ke sana. Seandainya kita lihat mata kepala kita ini sinisau sanone, sinisau, tapi andai kita mata kepala kita, tapi harus kita percaya bahwa ada namanya alam gaib. Ya. Alam gaib. Seandainya kita lihat mata kepala kita ini mungkin market lalu ni marwah ini harus boleh marwah. Hanya kita tidak lihat mata kepala kita, sehingga kita harus percaya dalam Islam itu, hukum Islam dipercaya bahwa ada dikatakan alam gaib. Ya. Bapak Ibu dan saudara hormati, istilah amandre itu leluhur kita, tidak bisa dihilangkan itu. Apabila kita hilangkan, maka terjadi beberapa kejadian-kejadian di desa kita ini. Ya, pernah kita ingat ya, tapi semuanya adalah Tuhan, ya, semuanya adalah Tuhan. Kita pernah mengingat bahwa pada waktu itu tomate pendek sisa sejami yang kasih tomate, sisa sejami yang kasih tomate kan. Mungkin kita masih sampai di situ. Karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan penghuni kampung ini. Jadi sehingga pada kita punya rezim ini ya, harus kita pertahankan namanya amandre. Bukan syirik itu, bukan musik ya. Karena tanya ya andre mangilau ya. Hanya kita melanjutkan daripada apa yang dilakukan leluhur kita yang terdahulu. Bapak Ibu dan saudara hormati, lanjut dari pertanyaan Adinda Pak Ayu ini tentang geografi buku ini. Ruang Mariolo ya, untuk pembagian wilayah, ya, pembagian batas, misalnya pembagian batas itu. Alisa roto buku banyak ipokedo edoe ya. Itu prinsip orang buku ipokedo edoe. Artinya untuk menentukan bahwa batasnya buku, misalnya mapagitinglo toriole tulu ya. Toko na dapat lapor sa kana isambu sindero tulu Toko ding na dapat sa kana berarti sampai disitulah batasnya desa buku. 95958 itu juga nomor WA saya. Jadi bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara yang termasuk dari desa tetangga, misalnya dari Campalagian, kalau mau berdiskusi tentang bagaimana buku zaman dulu dan bagaimana, bisa dihubungi nomor HP saya tersebut. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kekurangan ini adalah saya yang menerima.
yang kelebihannya mari kita sama-sama. Tentu pesan saya ya, kepada generasi muda, lanjutkan ini, bahwa saya minta kepada Adinda Ansar Bukato supaya ditulis ini dijadikan suatu model ya di desa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih orang tua kita Bapak Wahyudin selaku narasumber pertama. Baik, kepada kakanda kita Kakanda Tahanuddin Mukhtar selaku narasumber kedua, tadi juga berbicara banyak terkait sejarah dan budaya di Desa Buku. Mungkin pertanyaan sekaligus juga menjadi penutup pada acara kita malam hari ini. Kira-kira menurut Kakanda Tahan, apa harapan Kakanda Tahan kepada generasi-generasi muda? Ya, apalagi kita melihat sangat banyak anak-anak muda di Desa Buku hari ini, ya, dengan teknologi yang sudah canggih, yang mudah menjangkau informasi-informasi. Seperti apa kemudian harapan Kakanda Tahanuddin kepada pemuda untuk tetap menjaga kearifan lokal, sejarah dan budaya di Desa Buku ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dinda Ayu. Setelah saya dapat undangan walaupun lewat via telepon dari panitia, saya sejenak terdiam dan saya bersyukur bahwa generasi muda Buku saat ini luar biasa dan berani ingin mengangkat dan membedah sejarah dan budaya Buku walaupun acaranya sangat singkat. Jadi harapan kami kepada adik-adik, mari kita kembali angkat sejarah dan budaya Buku sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Adinda Ayu tadi, bahwa sekarang kan sistem sudah beda dengan dulu. Jadi Buku sekarang ini beberapa tahun terakhir, karena kita bilang 20 tahun, sudah anak-anak muda di luar sana itu sudah jarang tahu bagaimana sebenarnya Buku, bagaimana kearifan lokal Buku, bagaimana sejarah Buku sebenarnya. Kita cuma dengar dari orang-orang dulu bahwa Buku itu dulu kuat, Buku itu napakido elona, napogau gauna dulu. Tapi setelah zaman berubah di era-era 90-an, Buku itu kayaknya tenggelam. Mungkin pengaruhnya karena orang-orang Buku pada saat itu dia cuma perginya merantau, dapat penghasilan banyak. Tapi alhamdulillah kepada adik-adik saya ini sekarang sudah teknologi semakin canggih, sudah berpendidikan yang lumayan di atas daripada kami-kami ini. Ayolah kita angkat kembali budaya dan kampanyekan Buku itu keluar wilayah Buku ini, bahwa Buku itu ada, bahwa Buku itu pernah jaya. Kemudian jangan berhenti sampai di sini saja. Mari kita kembangkan lagi diskusi ini di acara-acara yang akan datang. Saya kira begitu, karena sudah lalu juga ini sebenarnya dan cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang kedua. Baik, memang karena pada dasarnya tadi kita harusnya mulai di jam 8:30. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Pak Direktur Sarana Prasarana Kementerian Desa, Pak Nur Said, Bapak yang hadir pada malam hari ini. Saya izin Pak, kami lanjutkan sedikit lagi kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada narasumber kita yang ketiga, Pak Suardi Kaco, sebagai closing statement mungkin terkait kegiatan kita pada malam hari ini, bagaimana kemudian Pak Suardi Kaco melihat kondisi sejarah dan budaya di Desa Buku saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang terakhir ya diberikan kepada saya. Jadi saya kira sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudin dan Kakanda Tahanuddin, bahwa generasi muda ya saat ini tentu harus bagaimana kemudian punya perhatian yang terhadap
terhadap sejarah dan kebudayaan desa buku, karena buku ini punya kekhasan, ya, punya sejarahnya sendiri, punya kebudayaannya sendiri. Ya. Kita bisa melihat misalnya bahasanya, ya. Bahasa buku ini adalah bahasa yang masih asli dituturkan oleh masyarakat desa buku. Kalau kemudian kita bandingkan dengan bahasa lain, ya, seperti misalnya bahasa kone-kone, ya, di Sampalagian, kemudian bahasa Bugis atau bahasa Mangkasara atau bahasa Makassar, maka bahasa buku ini punya kekhasan, punya perbedaan dengan tiga bahasa tadi itu. Tetapi ya, ketika kemudian kita telusuri lebih jauh, ya, kita kaji lebih jauh, ternyata bahasa buku ini punya kesamaan dengan bahasa Bugis, ya, punya kesamaan bahasa Bugis. Nah, ketika pendekatan bahasa kemudian digunakan di dalam meneliti atau mengkaji asal mula desa buku ini, ya, maka bisa disimpulkan bahwa buku ini berasal dari Bugis, ya, berasal dari Bugis. Karena hanya bahasanya saja lah yang kemudian yang masih tersisa, ya, di buku ini yang bisa kemudian kita kita teliti, ya, dan membuktikan bahwa buku ini asalnya dari Bugis. Selain dari bahasa tadi itu, seperti yang disampaikan Pak Wahyudi, ada tradisi Mandre Andre, ya. Tradisi Mandre Andre ini adalah juga tradisi khas, ya, yang dimiliki oleh masyarakat desa buku. Jadi ini juga beda dengan masyarakat pesisir atau masyarakat masyarakat pedalaman lainnya, bahwa di buku ini ada satu ritual, ya, yang tiap tahun dilaksanakan, ya, setelah Idul Adha dilaksanakan, dan tradisi ini turun temurun, ya, dilaksanakan, dan ini adalah bentuk atau ya semacam rasa syukur, ya, bentuk kesyukuran masyarakat desa buku atas berkah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya misalnya rezeki seperti hasil tangkap, ya, nelayan. Saya kira itu juga adalah luar biasa sekali, dan itu diekspresikan dalam bentuk satu tradisi atau ritual yang dijalankan setiap tahunnya. Itu yang paling khas juga. Dan kemudian yang ketiga yang paling khas di buku ini yang masih dipertahankan, tapi ini hanya beberapa saja, rumah panggung dengan kekhasan tangga yang terbuat dari bambu. Ini juga beda dengan rumah panggung dari masyarakat lainnya, ya, seperti misalnya di Mandar dan di Bugis. Jadi ini adalah budaya yang masih khas, masih asli, yang dipertahankan oleh buku, ya. Jadi saya kira budaya atau tradisi yang saya sampaikan ini tentu kedepannya perlu dilestarikan, ya. Saya harap kepada generasi muda, khususnya kepada saya misalnya, untuk bagaimana kemudian tradisi atau kebudayaan yang masih lestari sampai saat ini itu bisa dilestarikan lagi oleh generasi muda ke depannya, ya. Saya kira lewat pariwisata ini bisa kemudian kita bisa kemudian kita desain bagaimana tradisi dan kebudayaan itu bisa menarik bagi para wisatawan, ya, dan itu bisa menjadi daya tarik untuk daya tarik untuk para pengunjung nantinya. Dan kita berharap semua bahwa potensi-potensi yang ada di desa buku ini, utamanya potensi tradisi dan sejarah tadi itu, dan termasuk potensi kuliner, itu bisa kemudian diinovasi, dikembangkan agar bernilai ekonomi, ya, dan ini bisa memajukan desa buku, ya. Kira seperti itu proses dari saya. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Suwardi Kajo. Jadi memang terkait kegiatan kita pada malam hari ini, tapi Pak Direktur, sebelum pelaksanaan talk show ini tadi kita ada drama berbahasa buku juga, yang merupakan esensinya adalah pelestarian budaya
Kemudian ada pentas tari juga yang memang itu tidak lepas dari kearifan lokal yang ada di Desa Buku. Memang pada hakikatnya pelaksanaan talk show ini bagaimana kita mencoba memberikan informasi atau mengulas kembali terkait apa saja yang menjadi sejarah atau apa saja yang merupakan informasi terkait sejarah dan budaya yang ada di Desa Buku, karena mengingat bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan launching objek wisata, di mana kearifan lokal, aktivitas masyarakat lokal ataupun sejarah dan budaya yang ada di satu daerah itu atau di satu tempat itu merupakan suatu produk desa yang bagaimana tergantung masyarakat tersebut mengemas sehingga menarik bagi wisatawan, baik itu lokal, domestik ataupun mancanegara. Jadi mungkin saya selaku moderator berterima kasih banyak kepada para narasumber. Ada Pak Wahyudin selaku orang tua kita di Desa Buku, ada Kanda Tahanuddin Mukhtar juga selaku salah satu toko yang ada di Desa Buku, dan juga ada Suarti Kaco selaku toko pemuda yang ada di Desa Buku. Saya berterima kasih banyak, dan untuk closing atau penutupan dari kegiatan talk show pada malam hari ini, saya serahkan kepada Bapak Wahyudin selaku orang tua kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, moderator. Saya hanya minta, soalnya sudah habis waktu saya hanya sedikit menyampaikan pada supaya Pak Direktur mengetahui bagaimana disebut dan makan buku. Suatu kala zaman dulu, buku ini namanya Labuku. Pada awalnya namanya Labuku, sehingga nama-nama orang tua dulu ada lainnya. Misalnya orang tua saya Ladalo, namanya itu Haji Doladin, tapi ditambahi L di depannya. Nama orang tua saya namanya Ladalo, sehingga nama saya itu disebut Ladalo Doladin. Ya. Kenapa sehingga Desa Buku dijadi namanya Desa Buku? Suatu kala pada waktu itu orang-orang terdahulu kita menemukan keris di laut. Keris itu terapung dengan dadanya adalah bulan. Dadanya adalah bulan. Nah, situlah para leluhur kita bermusyawarah, ya, melalui adat bermusyawarah sehingga Desa Labuku ini diganti namanya Buku, sehingga menjadi Desa Buku. Namanya Desa Buku. Yang kedua saya ingin sampaikan, dari awal sebelum pemerintahan masih distrik, ya, Desa Buku itu menjadi wilayah distrik Sampalagian, ya, menjadi wilayah distrik Sampalagian. Setelah tahun 60, ya, tahun 60 pada waktu itu nenek saya sebagai kepala desa, yaitu Mak Karuda, bapaknya saya punya orang tua, ya, mengalihkan Desa Buku Kecamatan Onomolo. Kenapa? Karena ada sungai menghalangi. Sungai Baloso dulu itu lewat Panyampa, muaranya di Batuan. Muaranya di Batuan. Sehingga Desa Buku karena hubungan ke pemerintahan sangat sulit ke Campalagian, sehingga masuk dipindahkan ke Kecamatan Onomolo. Rupa itu hanya rawa-rawa dulu, ya, rawa-rawa bisa dilompati, ya, bisa dilompati. Itulah geografik Desa Buku pada sebelum terbentuk pemerintahan. Ya. Bapak Ibu dan saudara rahmati, ada seperti kandada, ya, beru-beru di Mapindi, bunga tanjung di Buku, bunga pandai di Tomadio. Artinya apa? Taluk Panuai, ya, itulah garis Taluk Panuai. Diartikan ini sebagai gadis, ya, sebagai gadis. Beru-berunya di Mapindi, pemapaknya di Mapindi, misalnya aktif-aktif itu. Bunga tanjung di Buku, bunga pandai penlapasannya pandai di Campalagian. Ya. Jadi itulah sebagai geografik Desa Buku pada zaman sebelum kita masuki kemerdekaan, ya. Tentu saya selaku orang tua, saya pesan kepada ini terakhir ini,
saya pesan kepada adik-adik generasi muda bahwa pakailah prinsip bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan Anda siapa lagi. Ya. Artinya apa? Mari kita wisata ini kita kembangkan. Kami selaku orang tua siap mendampingi adik-adik semua. Itu barangkali saya sebagai ucapan saya. Jadi saya mohon kepada tamanya Bapak Kepala Desa, mari support kita anak-anak kita ini, karena saya lihat ini anak-anak kita ini sudah luar biasa dibanding zaman kita dulu. Andan HP, andan apa ya. Dan alhamdulillah sekarang ini anak-anak bisa berinteraksi dengan HP. Itulah barangkali sebagai kata terakhir saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada generasi muda, jangan diam. Apa yang kita lakukan, konsultasikan. Saya selaku tokoh orang tua siap-siap membantu adik-adik, dan pemerintah juga insya Allah membantu kita. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita istirahat, barangkali pasti ada acara yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai Pak Direktur, Pak Desa juga bisa bergabung foto bersama sama tenaga ahli provinsi juga. Pak Kabid juga dipersilakan.